Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Saya biasanya kalau pergi ke satu daerah itu saya tanya dulu apa temanya, apa judulnya, apalagi kalau di tempat itu tidak ada balihonya. Macam di sinilah tak ada balihonya. Dikhawatirkan tidak sesuai antara obat dengan penyakit. Jamaahnya sakit perut, kita bawa obat sakit kepala. Jadi tidak nyambung. Pertemuan kita dinanti bertahun-tahun, ternyata begitu pulang saling bertanya jamaah, apa yang disampaikan Ustaz Somad itu tadi? Entahlah, aku pun tak jelas sekali entah apa yang disampaikan. Makanya tadi saya tanya, ini di masjid kita ini Pak, apa judulnya? Dikasih judul, katanya judulnya selama saya tausiah. Baru disinilah judul yang paling singkat. Biasanya judulnya itu mari mempererat ukhuwah Islamiyah. Biasa judulnya dengan menyambut Muharram, mari kita perbaharui niat. Tapi di sini singkat, judulnya pendek aja Pak Ustadz. Apa itu? Kubah. Mantap. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'a lahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia rajin-rajin menyambung tali silaturahim. Makanya kalau ada pengajian apapun namanya, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru hijrah, melepas jamaah haji, halal bihalal, datang saja, karena intinya adalah silaturahim. Dengan bersilaturahim ini saya bisa bertemu dengan Bapak Pangdam, berjumpa dengan Pak Kapolres, bertemu dengan para asatiz, jauh-jauh hadir kemari Ustadz Said Joban, alumni Al-Azhar. Beliau safari dakwah, subuh ini kosong, bertemu di masjid kita yang penuh dengan keberkahan. Saya dikawal oleh adik-adik, bapak-bapak, abang-abang dari Pemuda Pancasila. Masya Allah, tabarakallah. Saya juga dikawal oleh tim UAS Kalimantan, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, hanya mengawal tim UAS Kalimantan. Ketua penasehatnya Bapak Haji Nadal Shah, yang sekaligus Bupati Barito Utara. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alam. Jadi Masjid Nabawi itu dibangun oleh Nabi ketika hijrah ke Madinah. Tiangnya dari batang pohon kurma, lantainya pasir, tidak ada semen, dindingnya labin, tanah liat yang dijemur kering, atapnya pelepah korma yang dianyam, disusun-susun di atas. Jadi tidak ada kubahnya. Jadi kalau dipakai definisi, kalau tidak ada di zaman Nabi, bid'ah, berarti kubah ini bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, maka semua yang pakai kubah ini adalah sesat. Jadi kubah ini perlu dihilangkan. Apalagi dia ini mau mengambil duit 1 miliar lebih.
Kapan munculnya Kubah ini? Ketika Islam sampai ke Bizantium. Nama kaisarnya Kaisar Bizanti. Maka kerajaannya namanya Bizantium. Tempatnya di Romawi. Ada satu surat dalam Al-Quran namanya surat Ar-Rum. Ghulibatir Rum. Bangsa Romawi sudah dikalahkan. Jadi waktu itu ada blok barat, blok timur. Yang blok barat namanya Romawi, yang blok timur namanya Persia. Persia itu sekarang Iran. Romawi yang dulu itu, itulah dia satu kota. Berubah dari Bizantium, muncul kaisar yang baru. Namanya Kaisar Konstantin. Nama kotanya Konstantinopel. Jadi orang-orang dulu itu, kalau dia buat kerajaan, sesuai dengan nama rajanya. Rajanya Bizanti, nama kerajaannya Bizantium. Rajanya Konstantin, nama kotanya Konstantinopel. Rajanya Alexander, nama kotanya Alexandria. Rajanya Abdul Somad, berarti nama negerinya Somalia. Lalu berganti raja, berganti nama negeri. Lalu kemudian sampailah umat Islam di sana. Ketika umat Islam sampai ke Romawi, umat Islam ini cerdas. Apa yang dia lihat di Romawi? Dia lihat di Romawi ada tiang melengkung. Ini tiang lurus, disusun batu-batu melengkung letter U. Kira-kira tiang yang melengkung letter U ini bagus apa tak bagus? Bagus. Apa bagusnya tiang letter U? Dengan adanya tiang letter U melengkung, maka di tengah kosong tidak ada tiang. Dengan tidak adanya tiang di tengah, maka soft tidak putus. Dengan tidak soft putus, tidak soft apa ya? Dengan tidak putusnya soft, maka imam menyampaikan sawus sufuf, luruskanlah soft. Jadi kalau begitu, tiang melengkung ini baik atau tak baik? Baik. Maka sesuatu yang baik diambil oleh umat Islam. Inilah yang disebut dengan bid'ah hasanah. Dia memang bid'ah tapi hasanah, baik, maka diambil. Termasuklah ini. Ada ini di zaman Nabi? Mana ada? Ini bid'ah ini. Ini bid'ah. Tak ada zaman Nabi. Tapi ketika dia masuk ke negeri umat Islam, yang sebelumnya ceramah cuman hanya bisa 100 orang. Saudara sekalian. Tapi setelah ada ini, bisa yang mendengar 1000 orang. Baik apa tak baik? Baik. Itulah maka dia masuk ke dalam masjid sekarang. Jadi umat Islam ini umat yang cerdas. Sesuatu yang tidak ada zaman Nabi, sekarang ada, dilihat dia baik atau tak baik. Ketika dia baik, maka dia bisa masuk ke dalam masjid. Salah satunya yang masuk ke masjid adalah tiang melengkung bernama Kubah. Memang luar biasa judul pengajian sini. Dia mau jelaskan sejarah Kubah ini dulu. Gimana ceritanya Kubah ini bisa masuk masjid? Itulah asal muasal Kubah yang datang dari negeri tidak Islam. Itulah dia. Makanya saya bawa motor, dipoto, videonya dimasukkan ke TikTok, semua komen, hei Somad, itu buatan kafir, kenapa kau pakai? Ini sudah kafir, bodoh lagi. Kalau kafir, kafir aja, jangan pakai bodoh. Makanya kalau mau nonton ceramah Abdul Somad itu dari awal sampai akhir, udah kafir, bodoh, miskin, tak punya paket 2 giga. Kau tontonlah dari awal sampai akhir, bodoh. Yang haram tidak bagus itu, yang tidak boleh dipakai itu adalah agama, ritual, ibadah. Adapun kubah, mikrofon, motor, pesawat, kamera, boleh apa tak boleh?
Karena dia alat, dia bukan ibadah. Jam dinding boleh dipakai, AC, lampu boleh dipakai. Lampunya bagus sekali, Masya Allah. Ini untuk menyelesaikan kubah perlu dijual ini lampu-lampu ini. Yang tidak boleh itu ritual ibadahnya. Bapak Ibu merasa panas nggak? Panas. Oh, saya sangka saya aja karena baju baru. Kita maklum. Kenapa panas? Yang pertama, masjid ini memang disetting bukan terbuka, tapi pakai AC. AC-nya sudah banyak. Hanya saja kita ini sudah melampaui. Kalau bahasa kampungnya over capacity. Sudah melampaui batas jumlah. Yang kedua, AC ini sebetulnya bisa dibeli lebih banyak, tapi dana itu digunakan untuk kubah. Dia udah mulai nyerempet, udah mulai, tapi belum, tenang. Saya nggak mau langsung, saya sebetulnya bisa aja ambil kota langsung, nggak bisa, saya nggak begitu. Kenapa? Karena tidak semua orang jantungnya kuat. Saya pernah dibuat begitu, kota sebarkan, banyak yang meninggal. Jadi kita slow dulu, pelan-pelan. Kalau udah ada jantungnya agak-agak berdegupnya, kita iringi dengan sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Gimana? Udah agak tenang? Keluarkanlah dompet. Sampai akhirnya kalau tidak ada kubah berarti bukan masjid. Orang sudah mengambil kesimpulan bahwa kubah adalah simbol masjid. Kalau tidak ada kubah berarti bukan. Sampai akhirnya orang Indonesia dari kampung pergi haji sampai ke Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram dia dengar suara azan, suara iqamat, ditanyanya kawannya sebelah, masjidnya mana? Kata kawannya, kita sedang dalam masjid ini. Karena bayangan dia masjid itu tetap ada kubah. Masjid Nabawi ada Qubbatul Khadra, kubah yang berwarna hijau, dan di bawah kubah hijau itulah kubur makam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan panjang umur. Tanggal 4 Oktober 2023 ini ada acara umroh bersama Ustaz Abdul Somad. Kita sama-sama ke Madinah insyaallah. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Kenapa warna hijau? Karena warna hijau adalah warna pakaian ahli surga. Sundusin khudriu wa istabraqa. Sutra yang terbuat dari benang sutra paling halus, paling mahal, paling bagus, berwarna hijau. Itu jugalah alasan kenapa masjid ini banyak warna hijaunya. Coba tengok Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Warna hijau. Kemudian tirai pemisah antara bapak dengan ibu juga di belakang warna hijau. Dokter yang ngoperasi orang juga jubahnya warna. Kenapa dokter operasi jubahnya warna hijau?
Ternyata dokter itu matanya melihat darah. Darah warna. Orang kalau terlalu lama melihat warna merah, nanti dia nggak fokus lagi matanya. Supaya dia kembali fokus tajam, maka dia mesti melihat warna hijau. Itulah maka dokter bidan yang ada suruh pakai warna hijau. Saya pernah masuk ke rumah sakit, begitu sampai ke dalam dikasih jubah warna hijau. Ustaz Somad pakai jubah warna hijau. Untuk apa Pak? Ustaz masuk ke dalam untuk melihat pasien sakit. Saya sendiri yang dikasih jubah, yang lain enggak. Dalam hati saya, begitulah hebatnya Ustaz ini. Wah, silakan masuk Pak, silakan masuk. Dibukakan mereka pintu, saya masuk. Saya tanya, bapak-bapak yang lain enggak? Ustaz aja. Masya Allah, rupanya di dalam itulah penyakit menular semua. Alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, kalau mau mata ini awet, maka sering-sering melihat warna hijau. Sering lihat warna hijau, supaya mata ini awet, tahan lama dia insya Allah. Tapi kalau bersedekah untuk kubah pakai duit warna, nah ini udah mulai nih, udah mulai. Nah nanti hijau 20.000 Pak. Kalau merah 100.000. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Tapi kelihatannya bapak-bapak ini nggak ada yang bawa duit. Yang bawa duit ini ibu-ibu semua dia ada. Masya Allah. Allahu Akbar. Begitu juga dengan tulisan Allah Muhammad. Allah Muhammad juga warna hijau. Ini tidak boleh menulis Allah dengan Muhammad sejajar. Karena menulis Allah Muhammad sejajar berarti mensejajarkan Allah dengan Muhammad. Maka ini nggak boleh. Copot nih, copot. Ada ustadz yang ceramah begitu. Nggak boleh katanya, nggak boleh. Ketika Nabi Adam makan buah kuldi, Nabi Adam bertobat, berdoa. Doa yang paling tua, doa Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Setelah itu Nabi Adam berdoa, Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Aku memohon kepadamu ya Allah, berkat Nabi Muhammad, ampunkan dosaku, ampunkan dosa istriku Hawa. Lalu kemudian Allah bertanya kepada Nabi Adam, Adam, nama siapa yang kau sebut tadi? Nama siapa yang disebut Nabi Adam? Nabi Muhammad. Nabi Adam Nabi nomor berapa? Nomor 1. Nabi Muhammad nomor berapa? Nomor 25. Waktu Nabi Adam diciptakan, Nabi Muhammad udah lahir apa belum? Belum. Bapaknya Abdullah belum ada, Abdul Muttalib belum ada, Hashim belum ada, Abdi Manaf belum ada, Qusay belum ada. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu. Allah mau kasih tahu pada siapa yang tak tahu. Siapa nama yang kau sebut tadi? Muhammad. Siapa dia? Kata Nabi Adam, aku tidak tahu. Kenapa kau sebut namanya? Kata Allah, lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku dari tanah, nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam tubuhku, rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku. Saat kepalaku ku angkat, aku lihat di tiang aras ada namamu bersanding dengan nama Muhammad. Maka ku sebut namanya. Aku tidak tahu siapa dia, ku sebut namanya supaya engkau ampunkan dosaku berkat makhluk yang paling kau cintai. Karena nama yang bersanding dengan namamu pastilah nama orang yang tercinta, yang paling kau cinta, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas dalil tentang menyandingkan nama ini. Nanti kalau ada ustadz yang berceramah kemari lalu mengatakan ini nggak benar, ini coba cabus, kira-kira udah bisa jawab? Ini banyak jamaah ini ngundang ustadz asal undang, sampai ke masjid ustadznya marah-marah, jamaahnya bukan membela masjid malah bingung. Maka semua ini ada dalilnya. Nanti kalau ada orang mengatakan, mengkritik, nggak boleh nulis Allah dengan Muhammad di samping, jawab seperti yang saya jawab. Siap? Kalau nggak siap, bilang aja. Udah dijawab Ustaz Somad. Nah gitu. Mana jawabannya? Saya lupa.
ada di YouTube. Nah, ceramah saya subuh ini bisa diulang lagi nanti pulang besok, ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Begitu juga tadi ketika memulai acara. Semoga acara kita ini dimudahkan Allah. Semoga pengajian kita ini, hajat-hajat kita disampaikan Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gak boleh baca Al-Fatihah dalam acara. Bid'ah. Udah sampai videonya. Ketahuan gak ikut grup. Gak boleh baca Fatihah sedang ada acara. Supaya anak-anak kita soleh, Al-Fatihah. Supaya pernikahannya sakinah mawaddah warahmah, Al-Fatihah. Supaya rumahnya selesai, Al-Fatihah. Supaya kubah ini selesai renovasi, Al-Fatihah. Supaya jadi menikah, Al-Fatihah. Boleh apa nggak boleh? Boleh katanya. Tapi ada yang bilang nggak boleh. Nih saya bacakan ya. Boleh saya bacakan? Kenapa Ustadz baca? Kenapa Ustadz nggak sampaikan aja? Nanti kalau saya sampaikan nggak pakai baca, katanya mazhab Abdul Somad itu mazhab ngawuriyah. Ini saya bacakan. Pertama, menurut mazhab Syafi'i, mazhab kita dulu. Apa kata ulama? Syekh Muhammad bin Allan As-Siddiqi As-Syafi'i, nama kitabnya Dalilul Falihin li Turuqi Riyadhis Shalihin. Apa kata dia? Ala qada'i ghardi dzalika, dianjurkan membacakan Al-Fatihah untuk menunaikan hajat. Kaifala wal Fatihatu hiyal kafiyah, semua hajat ditunaikan Allah karena Al-Fatihah itu namanya Al-Kafiyah. Kafiyah artinya cukup. Semoga dengan membacakan Al-Fatihah tadi tertunailah hajat kita insyaallah. Ada lagi menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Hambali, nama kitabnya Al-Isti'anah bil Fatihah ala najahil umur, membaca Al-Fatihah supaya semua masalah terselesaikan. Apa kata dia? Ihtajja ba'duhum, sebagian ulama berdalil dengan suatu hadis, annahu ma qara'a ahadun al-Fatihata, kalau ada seseorang membaca surat Al-Fatihah liqada'i hajatin, supaya hajatnya terselesaikan, wa sa'ala hajatahu, selesai baca Fatihah disebutkannya hajatnya, illa qudiyat, maka hajatnya itu tertunaikan. Sudah berapa mazhab? Dua. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Sekarang kita bacakan lagi mazhab apa lagi ya? Salaf. Salaf. Tahu salaf? Yang untuk gatal-gatal itu. Salaf itu artinya khairul qurun qarni, sebaik-baik abad adalah abadku. Tsummal ladzina yalunahu, satu abad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahu, satu abad setelah itu. Maka arti salaf adalah 3 abad pertama. Apakah kita ini pengikut salaf? Ya, karena kita ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu salaf. Dia 3 abad pertama. Imam Syafi'i meninggal 204. 204 itu masuk 3 abad pertama atau tidak? Memang kalau belum sarapan susah ngingat memang. Hadis kita dari mana? Hadis kita dari Imam Al-Bukhari. Apakah Imam Al-Bukhari itu salaf? Imam Bukhari meninggal 256. Apakah 256 itu masuk 3 abad pertama?
masuk. Berarti kita pengikut salaf. Tapi kita bukan salaf. Jangan ngaji sama Ustadz Somad. Ustadz Somad itu tidak salaf. Yang salaf itu guru kami. Berarti umur gurunya sekarang 1200. Karena salaf 3 abad pertama. Ngaji sama Ustadz salaf. Ustadz kau salaf? Iya. Berapa umurnya? Ya sekitar 40 lah. Itu bukan salaf, itu salep. Jelas? Enak kita ngomong sama orang-orang cerdas di Balikpapan ini. Apa kata Imam? Imam apa tadi? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Apa kata dia? Sebaiknya penceramah, ustadz, ulama sebelum berfatwa membaca Al-Fatihah. Mana dalilnya? Ini dia. Coba dengar baik-baik. Wa kana ba'duhum yaqra'ul Fatihah. Sebagian ulama membaca Al-Fatihah. Wa jarabna, kami sudah nyoba. Jarabna, kami sudah mencoba. Zalika fara'ainahu aqwa asbabil isabah. Dan kami mengalami di antara sebab terkabulnya doa, tercapainya cita-cita adalah dengan membacakan Al-Fatihah. Semoga yang belum menikah ditemukan jodohnya. Semoga yang sudah nikah punya anak soleh solehah. Semoga yang hadir ini dilepaskan dari hutang piutang. Semoga rehab kubah masjid kita selesai. Semoga kita semua istiqomah mati dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini masjid apa namanya? Asy-Syuhada. Su'ada. Kalau syuhada itu artinya orang mati syahid. Satu orang syahid, 2 orang syahidani, 3 orang syuhada. Ini bukan syuhada, su'ada. Su'ada itu bentuk jamak. Kalau 1 orang sa'id, kalau 2 orang sa'idani, kalau 3 orang su'ada. Sa'id artinya orang yang bahagia. Su'ada orang-orang yang bahagia. Apakah yang di hadapan saya ini bahagia? Enggak tahu. Yang jelas masjidnya masjid Su'ada. Saya yakin dan percaya jamaah masjid As-Su'ada ini adalah orang-orang kaya. Dari mana Ustaz tahu jamaah masjid Su'ada ini kaya? Bukan hanya lantainya, dindingnya pakai batu alam yang sangat mahal, diimpor dari Turki. Ini yang disebut dengan dari kampung, nama kampungnya di Turki Marmara, nama kampungnya. Dari kata Marmara itulah muncul batu marmer. Bukan dekat ini. Jadi orang yang kepanasan pas di Turki musim panas, kalau dia bersandar ke dinding Marmara dingin. Nah, jadi kalau nampak nanti ada jamaah yang nyender ke dinding Marmara, itu berarti hatinya sedang enggak ada saya ngomong gitu. Marmara. Tiang-tiangnya Marmara sampai ke atas. Ini menunjukkan jamaah As-Su'ada ini orangnya kaya-kaya dan banyak duit. Apakah mereka orang yang kaya suka bersedekah? Kita belum tahu. Itu kita lihat aja nanti ke kubah masjid. Renovasi terakhir Masjid As-Su'ada, kubah ini pada tahun 1980. Waktu itu umur saya baru 3 tahun.
Sekarang umur saya sekitar 25, 26. Masjid Suada, kayunya ini, kayunya dari kayu yang paling keras di dunia. Kayunya kalau dipaku bengkok kayu. Inilah dia kayu ulin. Jadi untuk apa lagi direnovasi? Begitu bagus, kayunya bagus. Di luar sana sudah bocor-bocor. Ustadz Somad ini kok bisa tahu sejarah masjid kita? Tahu dia ini tahun 80, kayunya kayu ulin. Saya kan tadi nguping dengar pengurus cerita. Tapi Ustadz terlambat. Kapan Ustadz dengar ceritanya? Makanya saya kalau ke tempat suatu majelis pengajian, saya nggak ngomong, saya diam aja. Dengar orang ngomong. Makanya kita kalau mau hidup ini dua. Pertama, kalau mau ngomong, kalau tidak mau mendengar. Kalau nggak mau ngomong, dengar. Kalau nggak mau dengar, ngomong. Ngomong nggak mau, dengar nggak mau. Sungai dekat dari sini. Jauh. Laut. Mantap. Hidup ini dua. Kalau mau ngomong, jangan minum khamar, jangan berzina, jangan berjudi. Kalau nggak mau ngomong, diam. Dengarkan orang ngomong. Dengar nggak mau, ngomong nggak mau. Alhamdulillah, solusinya ada di balik papan, dekat dengan laut. Maksud Pak Ustadz, ya terjunlah kau ke dalam. Apa guna kau hidup di balik papan ini? Buat semak aja, buat macet aja. Setuju Bapak Ibu? Astagfirullah. Kenapa setuju? Matilah orang masuk ke dalam. Tidak semua ustadz itu perlu disetujui. Jadi kalau ustadz nanya setuju? Tidak. Begitu. Kalau yang baik-baik setuju. Kalau yang tidak baik, mudah-mudahan yang tidak mau mendengar, setelah mendengar tausiah ini, dia mau mendengarkan yang baik-baik insyaallah. Lalu kemudian apa tanda Masjid As-Suada ini jamaahnya kaya-kaya? Karpetnya tebal. Saya pernah sholat di masjid, sakit lutut kita, semen kasar. As-Suada karpetnya Masya Allah. Apa tanda Masjid As-Suada ini kaya? Kursinya seperti kursi sultan. Ini punya masjid atau minjam punya jamaah? Punya masjid. Alhamdulillah. Karena di tempat lain pernah juga saya tausiah kursinya bagus, pas selesai langsung diumumkan kepada panitia segera pulangkan kursi jamaah. Ini rupanya asli, Masya Allah. Lampu-lampunya bagus. Semua jamaah yang datang ke Balikpapan mampirlah ke Masjid As-Suada, lihat lampunya. Mereka semua nanti sampai kemari melihat lampu ini seperti melihat kucing Anggora. Saya khawatir perempuan-perempuan yang sholat ke sini, pulang dari sini suaminya naik darah tingginya. Karena dia bilang, belikan ruang tamu kita seperti lampu Masjid As-Suada. Suaminya sudah punya jawaban, jangan minta seperti itu mah, itu milik jamaah, bukan punya. Uang papa juga ada nyumbang situ. Mudah-mudahan bapak-bapak rezekinya melimpah ruah insya Allah. Kalau kita selesaikan kubah Masjid Suada ini, ada 5 yang akan kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Mau mendapat yang 5 ini? Nantikan, jangan kemana-mana. Yang pertama, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Setiap orang di padang mahsyar nanti bangkit dari kubur, dia akan bernaung di bawah sedekah. Jadi bapak nanti akan bangkit di padang mahsyar, saya akan bangkit di padang mahsyar, dan kita bernaung di bawah sedekah. Jadi kalau ada di antara bapak yang menyelesaikan kubah Masjid As-Suada, nanti di padang mahsyar ada yang berkeringat sampai ke pinggang, berkeringat sampai ke leher. Tapi ada orang yang adem ayem, tentram, tenang. Siapa dia? Dialah yang menyelesaikan kubah Masjid As-Suada insya Allah. Pak Ustadz, dari sahabat UAS menyumbang 100 juta. Dari sahabat UAS
menyumbang untuk kubah Masjid As-Suada 100 juta rupiah. Allahu Akbar. Yang 900 lagi diselesaikan jamaah As-Suada. Pak Panitia, mana kotak-kotaknya? Biasanya kalau tausiah saya di mana-mana udah cerita sedekah itu langsung, nggak pakai nanti, nggak pakai nunggu. Karena kalau udah sampai rumah setan udah mulai bekerja. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nggak ada kotak. Minta anak-anak muda. Mana anak-anak muda, adik-adik pemuda Pancasila? Pegang sorban saya ini, ambil semua, naik ke atas. Ibu yang ada gelang rantai, ada cincin-cincin, tarik semua. Tarik semua dompet-dompet ibu-ibu tuh. Ambil semua. Mainkan. Oh, apalagi pemuda Pancasila. Ambil semua. Masya Allah. Ambil semua, masukkan semua, masukkan. Handphone semua masukkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mau mendapatkan naungan di padang mahsyar? Mau mendapatkan atap di padang mahsyar? Selesaikan kubah Masjid As-Suada. Amin ya rabbal. Yang kedua, da'u mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan Jadi kalau ada ibu-ibu yang sakit, selesaikanlah. Insya Allah mudah-mudahan yang sakit-sakit semuanya sembuh insya Allah. Mana dalilnya? Orang yang sakit kalau bersedekah bisa sembuh. Oh, banyak sekali. Satu riwayat dari Imam Abdurrahman bin Mahdi. Datang orang yang sakit gak sembuh-sembuh. Kata Imam Abdurrahman bin Mahdi, aku pernah membaca hadis Nabi, da'u mardakum bis sadaqah, obati dengan sedekah. Akhirnya jamaah itu bersedekah, sehat dia insya Allah. Tapi ada jamaah yang nggak percaya. Saya nggak percaya Pak Ustadz. Saya udah sedekah, nggak sembuh-sembuh. Sedekahnya berapa Pak? 2.000. Kencing aja udah 3.000 sekarang. Dia masih juga istiqomah 2.000. Kencing kalau 2.000 sekarang itu cuma 50%. Mungkin pengusaha banyak yang cuma bayar pakai catatan juga boleh Ustaz, tidak cash. Ada pengusaha-pengusaha orang-orang kaya yang tidak membawa duit cash, silakan daftar. Satu orang 100 juta, 200 juta, 300 juta. Silakan daftar ke panitia. Penanya sudah siap, kertasnya sudah siap, yang nulis sudah siap, yang ngasih belum siap. Dari Kamar Dagang Industri Kadin Balikpapan 100 juta. Dari Kadin Kamar Dagang Industri Balikpapan 100 juta. Saya pribadi sebetulnya nggak setuju yang kita sebutkan 100-100 ini. Mestinya nggak usah disebut tadi. Kenapa? Karena kalau disebut yang udah mau ngasih duit, nggak jadilah. Itu kalau di tempat saya. Tapi kalau di Balikpapan mendengar 100 juta, makin semangat yang lain pun ngasih 100. Tak sampai tausiah ini selesai, sudah terkumpul 200, tinggal 800 lagi. Hanya 8 orang saja guys. Selesailah kubah kita insya Allah. Takbir! 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 Kenapa Ustadz bertakbir? Karena setan sudah mulai datang. Kata setan, jangan bersedekah,
Sudah 200, ngapain lagi nambah? Makanya kalau ada teman di sebelah yang menghasut, jangan sedekah untuk masjid Suhada. Dari tim UAS sudah ada 100, dari Kadin sudah ada 100. Langsung bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illal qayyum la ta'udhu. Tapi biasanya ayat kursi ini bisa ngusir jin, ngusir setan. Kalau teman kita tidak usah pakai ayat kursi, pakai kursinya langsung. Setuju? Jangan. Mati nanti dia. Kalau mati dia, siapa lagi yang sholat kemari? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah tabarakallah, semakin banyak sorban disebarkan. 8 sorban, 1 sorban 100 juta insya Allah, amin. 3, shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Sedekah menyelamatkan dari mati su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan la ilaha illallah. Ada orang mati su'ul khatimah, dibisikkan la ilaha illallah, nggak mau. La ilaha, nggak mau. Kenapa? Rupanya orang ini namanya pelit, bin bakhil, bin medit, bin kedekut, bin, kan banyak yang hafal nasabnya. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah, karena rajin Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa singgah ke kota Madinah. Kalau mau mati husnul khatimah, maka perbanyaklah bersedekah. Allahu Akbar. Masya Allah tabarakallah. Yang keempat, malaikat selalu mengirim doa untuk orang yang bersedekah. Apa kata doa malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Orang yang sudah bersedekah, berilah dia ganti ya Allah. Jadi yang udah bersedekah tadi itu dapat ganti insya Allah. Amin. Pak Ustadz, ya. Yang belum bersedekah apakah didoakan malaikat? Yang enggak bersedekah didoakan malaikat juga. Hebatnya malaikat. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang tidak mau bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Ini Ustadz serius, saya mana pernah bercanda. Hadisnya sahih, ada dalam Sahih Bukhari. Orang yang tidak bersedekah setiap subuh, setiap pagi, maka didoakan malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang tidak mau bersedekah, binasakan dia ya Allah. Saya tidak menakut-nakuti, hanya membacakan hadis. Kalau nanti tiba-tiba hartanya binasa, waspadalah. Yang terakhir, yang kelima, apa keutamaan orang yang bersedekah? Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Pada hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Itulah dia rajulun tasaddaqa, seorang yang bersedekah bisadaqatin hatta la ta'lamu shimaluh, tangan kirinya tak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Jadi sebenarnya sudah banyak yang ngasih 100 juta, tapi tidak dilaporkan ke saya. Tiba-tiba nanti selesai saya pulang, datang telepon, Ustaz Somad, Masjid As-Su'ada alhamdulillah sudah selesai. Sudah selesai apanya Pak? Panitia pembangunan. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Saya sudah menyampaikan tausiah 60 menit. Ustaz tahunya dari mana? Dari kesemutan kaki ini terasa. Ya salah Ustaz sendiri. Disediakan kursi, kenapa Ustaz enggak duduk?
saya segan banyak alim ulama, orang-orang tua. Kalau saya duduk, saya masih ingat nasihat emak saya dulu. Waktu tamu datang, saya duduk di kursi. Mata dia udah ngelihat saya. Dia ngelihat saya lihat dia juga. Begitu tamu pulang, kenapa kau duduk di atas? Sampai sekarang masih teringat. Tadi malam di Islamic Center Samarinda, makan di samping Pak Ketua. Kata Pak Ketua, Ustadz Somad, ini ada khas. Apa ini Pak? Goreng telur ikan. Yummy. Pas mau saya sendok, meleleh air mata saya. Ingat saya dulu kecil, kalau mak saya motong ikan, ada telur ikan, diasingkannya, digorengkannya, satu piring kecil untuk saya. Sampai sekarang umur saya udah 46 tahun, menengok telur ikan teringat. Maka yang paling dalam pendidikannya adalah pendidikan seorang ibu. Walaupun anak ibu nanti udah tua macam saya 46 tahun, tetap diingatnya apa yang ibu buat waktu kecil. Dari mulai nasihat nggak boleh duduk di kursi kalau ada orang tua, sampai telur ikan. Maka berikanlah ibu-ibu semua kesan yang baik untuk anak-anak ibu. Dia tak akan lupa sampai hari akhir hayatnya, insya Allah. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua anak-anak solehah solehah. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.